mafia tanah tetap akan didukung dari pemerintahan, baik pusat, daerah, advokat, PPAT, dan Forum Masyarakat Peduli Ramah Lingkungan FMPPRL pada Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Brebes terkait dugaan adanya mafia tanah yang melibatkan oknum pihak ketiga dan diduga juga melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Brebes. FMPPRL menyoroti adanya indikasi pembiaran oleh sejumlah instansi terkait, sehingga tanah di Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Larangan berpindah tangan dengan harga jauh di bawah NJOP, nilai jual objek pajak. Menurut keterangan Hardiansyah, salah satu perwakilan FMPPRL, lahan yang dipindah tangankan kepada pihak ketiga tersebut dibeli dengan harga Rp12.500 per meter, padahal NJOP yang wajar berkisar antara Rp40.000 hingga Rp45.000 per meter persegi. Pembelian tanah ini diduga melibatkan oknum notaris dan dilakukan tanpa transparansi, sehingga merugikan masyarakat yang memiliki tanah. Audiensi tersebut dihadiri oleh dua perwakilan DPRD Brebes, yakni Anto Haryanto dan Didi Tuswadi, yang menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini. Anom Panulu, Koordinator FMPPRL, menegaskan bahwa forum tersebut menginginkan kejelasan informasi dari pemerintah Kabupaten Brebes terkait proses jual beli tanah, khususnya yang melibatkan instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, dan Tata Ruang. Subandi, Kepala Bapenda Brebes, yang dihubungi melalui telepon seluler, menyatakan bahwa pihaknya perlu mengecek terlebih dahulu objek dan tahun terjadinya transaksi jual beli tersebut. Namun, ia mengakui bahwa apabila sering terjadi transaksi jual beli, pemerintah bisa merasa diuntungkan dari segi pendapatan pajak, meskipun ia tetap menekankan pentingnya pengecekan detail kasus. Audiensi ini menjadi langkah awal untuk mengungkap dugaan mafia tanah dan mencari solusi transparan agar masyarakat Ketanggungan dan Larangan mendapatkan keadilan terkait harga jual lahan mereka. Jika tidak ada kejelasan dari pemerintah, FMPPRL berencana untuk terus mendesak kejelasan dan transparansi dari pihak terkait. Mengadukan masalah dugaan mafia tanah. Sebenarnya kronologisnya gimana, Mas? Terkait proses pembelian lahan oleh BPA di wilayah Brebes di dua kecamatan, Larangan sama Ketanggungan. Yang kami duga di situ banyak manipulasi terkait keberkasan, terkait harga, terkait tujuan itu untuk apa. Kami sebagai masyarakat jelas mempertanyakan itu untuk apa. Karena menurut PKPR-nya itu adalah untuk ditanami pertanian, tapi ada rumor mau dijadikan industri. Jadi kami mempertanyakan ke dinas terkait. Jangan-jangan nanti ini dijadikan untuk pertanian, tapi tahu-tahu nanti setelah udah selesai semua targetnya dijadikan industri. Kan harus melalui kajian dari awal. Itu menurut kami seperti itu. Makanya kami melakukan audiensi permohonan ke DPR untuk bisa wawancara lah sama dinas-dinas terkait. Sebenarnya apa yang terjadi di sini seperti itu? Kok bisa 800 hektar lebih, bahkan targetnya 1.500 kok silent sekali. Seperti itu. Untuk harga, Mas, tadi sampean bilang ada jagalannya, itu sebenarnya berapa, dijual berapa? Ya tidak sesuai NJOP, jauh di bawah NJOP. Bisa disebut berapa angka? Untuk tahap pertama 12.500 nyampe 15.000 per meter. Per meter. Tahap pertama yang 150 hektar, untuk selanjutnya tahap kedua paling mahal 22.000 sebagian. Rata-rata diambil, rata-ratanya 17.000. Mas, proses pembelian itu mulai kapan, Mas? Awal 2021. 2021. Lama berarti ya? 2022. Tahap pertama berlanjut ke perluasan, sekarang tahap kedua. Mas, itu yang diambil punya warga semua? Betul, punya warga semua. Yang beli, Mas, pada saat itu siapa? PT Berkat Putih Abadi. Orang di domisili di mana? Semarang, di Semarang. Semarang, Iya. berarti orang Semarang ya? Sudah pernah konfirmasi dia untuk apa belinya gitu? Ya, kalau konfirmasi untuk pembelian memang untuk lahan pertanian. Mas, kalau sampai curiga ada upaya untuk dibangun pabrik, itu awalnya gimana? Kok sampai curiga seperti itu? Ada rumor dari pihak ketiga lah di sini. Misalnya nanti setelah itu bebas semua, nanti akan dibeli, lalu akan dibuat industri. Makanya kami sebelum itu terjadi, kami melakukan audiensi benar atau tidak, itu kan seperti itu, Pak. Mas, itu kan kalau misalnya ya, itu kan tanah pertanian. Kalau misalnya mau jadi industri kan berarti harus ada
Adi upah statusnya dari hijau ke kuning atau ke merah gitu. Betul, sesuai RT RW-nya seperti apa kan itu zona hijau. Nah, untuk sementara kan banyak yang terjadi Pak. Di daerah lain sementara izin memang untuk pertanian, nanti setelah sesuai target luasnya seberapa lalu diajukan izin untuk industri. Nah itu yang kami duga seperti itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kami masyarakat meminta untuk audiensi supaya tidak kecolongan untuk seperti itu. Mas, kalau misalnya ada dugaan keterlibatan mafia tanah ya, Anda mencurigai siapa pihaknya? Mafia tanah tetap akan didukung dari pemerintahan, baik pusat, daerah, advokat, PPAT, dan di sini didukung lagi yang paling pertama adalah pendana, sponsor pendana, dan akan melibatkan juga yaitu masyarakat bawah yang garda paling depan yaitu mediator. Ketiga sirkulasi ini nggak bisa dipisahkan terkait mafia Mas, tanah. untuk misalnya dalam proses perubahan status itu kan berarti ada keterlibatan dari Pemda ya. Apakah Anda melihat ada kerjasama antara mereka dengan Pemda gitu? Patut diduga kalau menurut saya, patut diduga. Karena di wilayah Brebes yang sesempit ini tapi mengeluarkan izin KPKPR ya, 800 hektar langsung di ACC untuk pertanian. Itu sangat patut diduga sekali ada sesuatu menurut saya. Tapi ini hanya patut diduga ya. Jadi patut diduga sekali karena dengan mudahnya memberikan izin tersebut. Walaupun untuk ketahanan pangan loh, tapi kita lihat situasi lingkungan kita. 800 hektar itu luas, untuk di Brebes berarti ya akan melewati beberapa desa di sini udah gitu. Kecuali di Kalimantan. Kalimantan diambil 1000 hektar, jutaan hektar di sana ada kan seperti itu. Artinya perlu diteliti lebih lanjut sebelum diberikan izin. Seharusnya seperti itu. Apakah memang memenuhi syarat? Apakah ada dampak lingkungannya? Walaupun di sini beresiko rendah kata kepala dinas tadi, kata dinas apa tadi itu. Tapi tetap aspek lingkungan, kesenjangan masyarakat, kesenjangan sosial tetap harus diperhatikan. Nah, menurut saya seperti itu. Kami sebagai masyarakat sangat mempertanyakan itu. Kenapa kami lakukan audiensi? Dan harapan kami di audiensi kedua nanti ada penindakan. Turun sesuai atau tidak dengan apa yang kami tanyakan, apa yang kami bicarakan. Lalu kalau memang ada pelanggaran, bagaimana penindakannya? Itu yang kami harapkan. Jadi 800 hektar itu sudah berapa persen atau sudah semua? Kurang lebih 600-an 600-an hektar, 500 atau 600-an hektar, ya. Masih berlanjut nyampe selesai karena targetnya 2025 ya. Untuk harga Status tanahnya sudah dialihkan haknya. Gimana? Status tanahnya dari warga. Iya, beralihan udah beralih. Nah, itu makanya tadi yang termasuk tak pertanyakan terkait peralihan haknya ini seperti apa? Ya. Dari ribuan berkas ini kemana? Apakah ke nama PT ataukah ke nama perseorangan? Karena ada undang-undang terkait pemberkasan di sini kan kayak gitu, undang-undang agrarianya seperti apa? Cuman dari perwakilan BPN belum menjawab karena waktu yang terbatas, tadi ada acara mendadak dari Dewan di sini, makanya belum klimaks lah kita itu sebenarnya, belum tuntas dan dilanjutkan di audiensi berikutnya. Ya, yang jelas pada pertemuan kali ini kami merasa belum mendapatkan jawaban yang puas. Kami berharap akan ada pertemuan selanjutnya dan kami tadi diminta oleh Ketua DPR untuk melakukan daftar inventaris masalahnya apa saja, dan kalau toh memang sudah kami serahkan data itu terus kami ternyata belum mendapatkan jawaban yang puas, tetap kami akan meneruskan permasalahan ini sampai kami mendapatkan jawaban yang terang benderang, seterang-terangnya. Karena bagi kami jawaban audiensi hari ini semua. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono Terima mengabarkan. kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.